Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vinda Putulandari dari Pendidikan Nurse tingkat 2 kelas A. Di sini saya akan memberikan video penyuluhan kepada lansia mengenai pola hidup sehat pada lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana pada sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada semangat kan nih? Alhamdulillah semangat ya. Lagi di pagi cerah kayak gini harus tetap semangat. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vinda Putulandari dari mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi. Apakah Bapak tahu, Ibu tahu saya di sini mau apa? Oh iya, benar sekali. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Penyuluhan tentang pola hidup sehat pada lansia. Pertama-tama saya panjatkan serta syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kami bisa berkumpul di sini ya. Pertama-tama juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan bagikan leafletnya dulu ya Bapak Ibu untuk mengenai pola hidup sehat pada lansia. Silahkan. Bapak Ibu tadi sudah dikasih leafletnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup sehat pada lansia. Ada yang tahu Bapak Ibu pola hidup sehat pada lansia itu apa? Pola hidup sehat itu apa? Oh, tidak tahu ya. Di sini saya bakal jelaskan tentang pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang, tak hanya soal makanan tapi juga kebiasaan orang itu dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup. Di sini juga ada 4 tips pola hidup sehat ya. Yang pertama, ada hindari pola hidup tidak sehat seperti merokok, meminum beralkohol. Yang kedua juga ada gizi seimbang. Gizi seimbang juga di sini bisa lansia itu seperti Bapak Ibu memakan makanan yang berprotein tinggi, mineral, susu, seperti daging ayam, tempe, tahu. Jauhkan makanan-makanan yang terlalu asin. Nah, yang ketiga juga di sini ada melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga itu di sini Bapak Ibu tahu nggak maksudnya apa? Iya, benar. Melakukan aktivitas fisik itu seperti jalan kaki, bersepeda. Jadi, lansia juga nggak harus diam aja di rumah. Nggak. Bisa juga kita aktivitas fisik kayak jalan kaki. Kenapa? Karena menghindari obesitas. Obesitas itu menghindari peningkatan berat badan yang terlalu berlebihan. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Di sini Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan secara berkala bisa dengan mengecek gula darah, kolesterol, tekanan darah ya. Nah, selanjutnya di sini hindari pola hidup tidak sehat. Gaya hidup atau pola hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Nah, untuk Bapak Ibu, meskipun di usia yang sudah lansia atau menua, jangan takut untuk pola hidup sehat. Harus tetap menjaga pola hidup sehat. Di sini, gaya hidup tidak sehat. Bapak Ibu bisa lihat? Nah, gaya hidup tidak sehat juga di sini seperti pola makan dan diet tidak sehat. Yang pertama, makanan tinggi kalori, makanan tinggi lemak bisa menyebabkan obesitas, diabetes mellitus, dan hiperlipidemia. Yang makanan tinggi garam bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darahnya menjadi tinggi. Makanan rendah serat bisa menyebabkan kanker usus. Makanan cairan kurang kalsium bisa menyebabkan osteoporosis atau keroposan tulang. Penggunaan bahan perasa pengawet dan pewarna buatan bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya di sini. Nah, di sini ada pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman
atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Terus dijelaskan juga di sini peran gizi seimbang pada lansia. Yang pertama, makanlah aneka ragaman makanan, tapi yang sehat ya Bapak Ibu. Makanlah makanan sesuai kebutuhan seimbang, batasi konsumsi lemak, minyak, santan kental. Dianjurkan menggunakan karbohidrat kompleks seperti beras merah, kentang, dan jagung. Biasakan sarapan pagi. Bapak Ibu di sini suka sarapan pagi? Ya, harus lebih baiknya sarapan pagi untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak Iya, yang selanjutnya ada minum air putih yang aman dan cukup jumlahnya. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga teratur, hindari minuman beralkohol. Selanjutnya, aktivitas fisik dan olahraga yang dapat dilakukan pada lansia. Yang pertama, melakukan pekerjaan rumah, seperti beres-beres rumah kayak nyapu gitu ya, yang ringan-ringan aja. Berjalan kaki gitu, jogging atau lari dengan kecepatan sedang. Jangan kebut-kebut gitu larinya ya Bapak Ibu. Jadi santai aja lah gitu, lari biasa gitu ya. Terus senam lansia dan berenang. Terus juga di sini ada pemeriksaan kesehatan berkala. Manfaatnya untuk apa nih Bapak Ibu ya? Tadi kan saya udah ngejelasin untuk mengecek kolesterol, gula darah. Apalagi tadi Bapak Ibu? Iya, sama tekanan darah. Nah, di sini pemeriksaan kesehatan berkalanya juga manfaatnya pemeriksaan kesehatan berkala. Satu, untuk mengetahui keadaan kesehatan secara dini, mengurangi kelainan secara dini, mengobati sesegera mungkin bila ditemukan kelainan, memperoleh informasi tentang kesehatan. Makanya pada lansia itu penting sekali, nggak pada lansia doang, pada umur remaja, dari remaja sampai lanjut usia nanti, kita harus sering memeriksa kesehatan. Nggak boleh diemin aja ya, karena kesehatan itu penting dan sehat itu mahal Bapak Ibu. Nah, di sini ada faktor utama penyebab penyakit gaya hidup. Yang pertama, dia tidak sehat. Bisa menyebabkan hipertensi, hiperdemia. Ketidakaktifan fisik bisa menyebabkan diabetes mellitus. Merokok bisa menyebabkan obesitas atau berat badan yang berlebihan. Yang terakhir ada stres, bisa menyebabkan asma Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat ya, di sini juga ada posternya nih. Posternya Ayo Hidup Sehat dengan 4 tips pola hidup sehat. Tadi sudah dijelaskan ada menghindari pola hidup tidak sehat, gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara berkala, melakukan aktivitas fisik dan berolahraga ringan. Meski usia senja tak menghalangi untuk melakukan pola hidup sehat, ubah gaya hidupmu agar menjadi lansia yang sejahtera. Gimana ya Bapak Ibu nih, ada yang ditanyakan nggak? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, di sini saya akan memberikan video tentang pola hidup sehat pada lansia. Gimana nih Bapak Ibu, mau lihat videonya? Boleh sekali. Baik, saya akan menayangkan videonya Ibu ya. Sebentar. Bapak Ibu, ini videonya kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Tips pola hidup sehat pada lansia. Memasuki masa lanjut usia, semua orang akan mengalami penurunan fungsi pada tubuh saat usia ke-30. Namun, jangan khawatir, hidup sehat dapat diperoleh asalkan punya kesadaran dan kemauan untuk cek kesehatan secara rutin sejak remaja. Nah, berikut ini adalah tips mereka yang sudah memasuki masa lansia atau yang masih muda agar tetap sehat. Yang pertama, yaitu lakukan aktivitas fisik. Ya, tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan olahraga. Artinya, bagi mereka yang memasuki masa lansia, latihan fisik yang bisa dilakukan adalah berupa jalan santai, bersepeda, dan lainnya. Olahraga dapat dilakukan selama 30 menit.
harus terpenuhi. Sebelum memasuki masa lansia, sebaiknya mengonsumsi makanan gizi seimbang untuk mengatur gizi sesuai kebutuhan dan kaya akan nutrisi. Terlalu banyak makanan yang tidak sehat bisa memunculkan banyak penyakit. Untuk itu disarankan diet kolesterol dan lemak jenuh. Anda bisa konsultasi pada ahlinya. Yang ketiga, ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Seiring bertambahnya usia, setiap orang pun akan semakin banyak mengalami masalah pada tubuhnya. Salah satunya penumpukan plak pembuluh darah. Sebaiknya untuk pemeriksaan bisa dilakukan sebelum usia senja, seperti cek gula darah, kolesterol, dan sebagainya. Di bawah umur 40 tahun dapat melakukan pemeriksaan kesehatan selama 2-3 tahun sekali. Tapi memasuki usia 40-50 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan setiap tahun. Apalagi bila usia 60 ke atas, sebaiknya pemeriksaan kesehatan dilakukan 2 kali setahun. Terakhir, yaitu mengendalikan stres. Hal ini berpengaruh pada pola hidup sehat Anda pada kemudian hari. Nah, untuk itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan isi aktivitas yang rileks dan sehat. Itu dia 4 pola hidup sehat pada lansia. Mari kita mulai hidup sehat, tiada hari kata pensiun untuk berkarya. Nah itu videonya Bapak Ibu ya, sudah ditayangkan. Gimana nih? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan gitu? Atau belum jelas gitu yang sudah saya jelaskan dan tadi yang sudah dijelaskan di video barusan? Oh iya, mangga Ibu, gimana pertanyaannya? Oh, makanan. Oh, makanan apa saja gitu yang untuk gizi seimbang untuk lansia? Oh iya, makanan yang seimbang untuk gizi lansia itu seperti telur, ayam, ikan salmon, ikan tuna, kemudian sayur-sayurannya ada seperti ada tomat, bayam, wortel, buah-buahannya seperti pisang, kiwi, stroberi, kacang-kacangannya seperti kacang tanah, kacang almond, dan jagung juga bisa Ibu ya. Beras merah itu juga bisa Ibu, karena kalau beras putih sama beras merah itu kandungan beras merah itu lebih gulanya tuh lebih sedikit gitu, lebih nggak terlalu tinggi gulanya gitu Ibu. Oh iya, baik Ibu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya Ibu, sama-sama. Oh, sudah cukup ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau misalkan sudah cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini pola hidup sehat pada lansia itu sangat penting ya. Meskipun udah di usia senja ini, pola hidup sehat itu sangat penting. Karena untuk mensejahterakan kesehatan lansia dalam keluarga. Jadi Ibu kalau dalam keadaan sehat minta bantu juga gak sulit gitu kan, bisa melakukan aktivitas sendiri gitu kan ya Ibu ya. Iya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan memahami tentang pola hidup sehat pada lansia. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan semoga ini menjadi edukasi yang sangat penting bagi kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, dan selalu terapkan apa yang tadi saya sudah jelaskan tentang 4 tips pola hidup sehat pada lansia. Baik, kalau begitu saya tutup untuk penyuluhan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dan yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski usia senja tak menghalangi pola hidup sehat. Ayo hidup sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian video penyuluhan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.